Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita sekalian, khususnya pada malam hari ini, malam Jumat Kliwon, kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia, rumah Allah, khususnya Masjid Al-Huda, masjid yang mudah-mudahan selalu dicurahi petunjuk untuk membimbing kita semua hingga hidupnya sejahtera di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam mari kita panjatkan pula buat kehadiran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita harapkan pula syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan amal panjenengan sedaya yang sudah menghadiri pengajian di malam hari ini juga Allah terima sebagai amal soleh, bukan amal yang salah. Siapapun yang hadir di masjid ini, walaupun lendian, walaupun kalau ngantuk-ngantuk, semuanya mudah-mudahan mendapatkan limpahan pahala. Termasuk yang buat minuman, kalau nanti ada minuman. Betul-betul, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tidak salah terakhir saya menyampaikan kisah tentang 3 orang pendeta Yahudi yang menghadap Khalifah Umar bin Khattab mengajukan pertanyaannya sembari diiringi ultimatum. Kalau Khalifah tidak bisa menjawab pertanyaannya, maka pendeta ini batal masuk Islam dan tidak akan meyakini kalau Muhammad sebagai nabi terakhir. Bahkan mengatakan Islam bukanlah agama yang sempurna. Tapi ternyata Khalifah Umar bin Khattab dibantu oleh Sayyidina Ali mampu memberikan jawaban yang benar, dan pendeta Yahudi ini akhirnya
lanjutkan kisahnya. Pada pendeta yang kedua, kata pendeta yang kedua ini, "Ya Ali, kalian boleh senang karena temanku sudah masuk Islam. Sekarang giliranku, aku juga akan mengajukan banyak pertanyaan, dan bila engkau mampu menjawabnya, aku akan segera masuk Islam. Tetapi bila tidak bisa menjawabnya, maka Islam bukanlah agama yang sempurna, dan Muhammad tidak pernah akan aku akui sebagai nabi yang terakhir." Kata Ali, "Silakan saja, apa pertanyaannya?" Maka pendeta ini mulai mengajukan pertanyaannya satu persatu. Ini pendeta yang kedua, pendeta Yahudi dari golongan Bani Qainuqa. Pertanyaannya adalah, apa yang dikatakan oleh kuda ketika meringkik? Apa yang disampaikan oleh katak setiap selesai hujan? Apa yang diteriakkan tawon ketika mendengung? Apa yang diucapkan kucing ketika bengong-bengong? Dan apa yang dikatakan cecak ketika mendecak? Itu pertanyaannya. Bapak Ibu, jujur mawon nggih, sampai hari ini saya belum menemukan jawabannya. Ning dilalah kula maca pesan-pesan para wali, ada yang membahas tentang suara-suara binatang. Sepertinya pas untuk membahas dan dijadikan jawaban atas pertanyaan pendeta Yahudi ini. Apa tadi pertanyaannya, Pak? Boten urut boten apa? Diulang-ulang boleh-boleh saja. Yang pertama, apa yang dikatakan kuda ketika meringkik? Bapak Ibu, ternyata kuda memberikan pelajaran kepada kita. Apa yang disampaikan kuda? Kuda selalu mengingatkan kepada kita bahwa kita sebenarnya berasal dari Allah dan akan kembali pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pesannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita apal ayatnya, tapi kadang nggak sadar, sering lupa kalau kita aslinya dari Allah, besok akan kembali kepada Allah. Kita baru ingat kalau ada seripah, tombolnya seripah, petugasnya umumkan di masjid, itu aja kadang salah mengumumkannya. Kalau masih sering mendengar guru mengumumkan di masjid masih salah. Mudah-mudahan di masjid ini tidak salah. Kalau salah, monggo dilihat tulisannya, dibaca, jangan cuma ikut-ikutan hafalan, nanti tidak salah. Yang benar seperti saya ucapkan tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang ada yang salah, inna lillahi wa inna lillahi. Nah, salahnya di sini. Yang benar wa inna ilaihi. Artinya
Artinya beda itu. Jadi yang benar yang pertama tadi. Yang kita sering diingatkan oleh Buddha ketika meringkih. Coba perhatikan Bapak Ibu, ketika Buddha mau makan, ingat ayat ini. Setelah makan, ingat ayat ini. Mau berangkat, andongnya itu ada yang meringkih, ingat ayat ini. Pulang dari mengantar penumpang, ingat ayat ini. Berhenti di Peko Malioboro, ingat ayat ini. Mandek ke Pasar Bingharjo, ingat ayat ini. Cuma mungkin pendengaran kita saja yang kurang tajam, ngertinya ya padahal itu pesan yang disampaikan oleh Buddha. Satu. Yang kedua, apa yang diteriakan kucing ketika bengok-bengok. Nah, ini cara yang tahu Bapak Ibu. Kucing itu luar biasa daya baunya, daya ciumnya. Dalam jarak 2 km saja, kucing jantan sudah tahu kalau di sana ada kucing betina. 2 km loh Pak. Koyo kene tubuh nggih. Dadi nek tubuh ono kucing betina, kucing jantan di sini udah tahu. Kulo ini duwe kucing anyar Bu. Kucing kulo 20 entek kabeh. 20 guna dituruti sapa kamu. Ning yo ora nutup pakane sing larang. Nek do sakit do nular niku lho Bu. Ono sing sesar, ono sing opname. Kaya ngurusi anak dhewe tenan. Lahiran sing nutup buntut tadi tak tarik malah putus wae. Bosok tenan. Musake ono lahiran kembar dempet dadi operasi to. Operasi berhasil lepas lahir mati kabeh. Ada LGBT coba Pak. Kucing LGBT foto seneng lanang. Ini pelajaran buat kita. Ternyata diberi pelajaran oleh kucing. Ternyata kucing aja ada yang LGBT. Jadi kalau kita punya kucing jantan semua, nggak ada betina, nanti LGBT. Penyakitnya postrat itu. Itu nanti mati. Nah kucing wedok kabeh niku bengok-bengok. Karena ada kucing jantan di luar saja. Bisa ini kok bengok-bengok urung kelakon orang manggil gitu. Tapi kalau kita pelajari bengok-bengoknya, ternyata mengucapkan kalimat Allah itu. Di kucing mau cari jodoh mengucap kalimat Allah, mau kawin mengucap kalimat Allah, setelah kawin juga mengucap kalimat Allah. Cuma pendengaran kita saja yang tajam, ya mungkin kurang ngomong au. Padahal Allah. Apa? Persis Pak. Ini betul tajam ini pakai menggunakan persis. Itu pesan dari kucing luar biasa. Untuk manusia tidak Bu. Coba kalau manusia dalam jarak 2 km bisa mendengar di tubuh ada wanita, ini Bapak bengok-bengok kabeh nih. Anjene tengah jalan kilometer ini dilalat benten kali kucing. Tapi itu binatang yang disenangi Nabi dan kucing itu setia pada majikannya, menolong. Cuma kadang kita tidak tahu. Kalau dengan punya kucing senangnya di pintu, itu berarti sedang jaga pintu, menyadap hawa negatif di makhluk-makhluk halus yang akan mengganggu panjenengan disadap dulu oleh kucing. Makanya ada kucing itu gemuk-gemuk kalau membawa banyak penyakit. Dia siap membawa banyak penyakit agar yang punya rumah itu aman selamat, ditolong oleh kucing. Jadi kucing itu berani mati. Kalau kucing kita hilang itu biasanya mau meninggal. Jadi nggak tega sama majikannya, kalau lihat meninggal dia pergi menghilang, nggak kembali
lagi. Itu ada seperti itu. Nah, monggo kalau panjenengan senang kucing siap repot, dan kucing itu banyak memberikan pelajaran kepada kita. Kalau bulunya putih biasanya sakti orang mati-mati, peduli dengan orang, kamu datang aja disambut. Kalau kucing bulu orang biasanya petarung, semuanya ngejak dulu terus gitu. Ini macam-macam. Sing kembang tuan kalau sabar, lalu sabar kan. Aku lontek kabeh dulu orang dulu digawa anak kula, kali telu digawa. Aku lo boleh-boleh angsal saking kehutan BM siji wedok anak tau lho kucing apa gowo tulisan iki. Nggo kanca malam. Oke. Selanjutnya kata apa di bahasa Jawa? Kodok. Apa yang diteriakan setiap selesai hujan? Tiada lain mengucapkan syukur. Mungkin kodok tidak tahu ayatnya. Kita yang hafal ayatnya tapi seringkali tidak bersyukur. Padahal syukur hukumnya wajib. Apa dalilnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukurlah kepada Allah, niscaya Allah akan tambah nikmatnya. Tetapi bila kufur, justru Allah akan berikan azab yang pedih. Ini berarti tidak ada pilihan, harus bersyukur. Kalau tidak, kan berarti kufur. Kalau kufur, yang datang azab, bukan nikmat, bahkan tidak ditambah, malah yang datang adalah azab, malah azab yang pedih. Termasuk dengan katanya tahun baru, orang bisa bersikap syukur atau kufur. Ketika syukur, nikmat Allah akan tambah, tapi kalau kufur, yang datang musibah. Maka ada pilihan, lagi-lagi harus bersyukur. Apapun kondisi kita, syukur. Kalau kaya sugih di dalam karat orang duwe apa utangnya akeh, itu pun harus bersyukur. Bagaimana caranya? Ikhlas menerima takdir. Kenapa orang miskin bisa miskin terus? Karena belum ikhlas dengan kemiskinannya. Walaupun sholatnya rajin, puasanya hebat, dilalap melarat terus. Kalau tombone iri, kadang dengki, kayak orang tos sugih terus ya. Orang tau yang masuk rezeki orang tak, orang tau musuh pintu rezeki terbuka terus. Kita main seperti itu, malah tidak tambah rezekinya, malah tambah dengkinya. Karena kita belum ikhlas menerima takdir. Nah, dari sini kita bisa berlatih Bapak Ibu, cobalah kita lepaskan beban. Caranya ikhlas menerima takdir. Dengan cara seperti ini, insya Allah Allah akan tambah nikmatnya. Bagaimana caranya? Bertahap. Misalnya yang utangnya banyak, kalau utangnya tidak bertambah,
Dosa riba, dosa yang sangat berbahaya. Dosa seringan-ringannya dosa riba, nanti hukumannya bisa mendekam di neraka dalam waktu yang sangat lama. Dosa riba yang paling ringan itu apa? Kan riba ada 4 nih. Ada 4 nih. Yang paling ringan riba itu kalau dinilai dengan uang sekitar 4 gram perak. Perak 1 gram ditebus 30.000 dan ketandan yang temu 40.000 niko nek beli nek adol 20.000 ketandan turun 10.000 niko nek wonten surate ra surate 5.000 dan pasar tinggal juga ganggang niku lho ditok-tok di ujungi banyu waduh palsu itu waduh. Itu 4 gram wis genepi 100.000. Jadi nek panjenengan ngutangi tanggane 500.000, tanggane nyaur 500.000, niku sing 100 jenenge riba. Atau kita pinjem di bank 1 juta, kemudian kita bayarnya 1.100.000, itu juga riba. Bapak Ibu jangan bilang panjenengan korban, panjenengan pelaku riba, hati-hati. Itu dosanya pun 1.000, tapi dosanya Bapak Ibu akan mendekam di neraka. Saya pernah menghitung itu akan mendekam di neraka lamanya sekitar 2 miliar tahun. Wah, ngeri banget deh. Karena 1 hari di dunia sama dengan 50.000 tahun di neraka, kan sulit banget nih kan. Tuh, maka Bapak Ibu bersyukur bagi yang tidak punya utang. Yang punya utang, utangnya aja bersyukur. Yang punya utang, utangnya mulai berkurang, bersyukur. Dan berjanjilah kalau nanti lunas tidak akan utang lagi. Nah itu syukur sering diajarkan, diingatkan oleh katak setiap selesai hujan. Coba dengarkan suaranya Bapak Ibu, suara katak begitu hujan selesai. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Ini jalan dewa pendengaran kita nggak kacau, aku udah wah proses ini ada 3 nih apa mulai tawon, suara tawon yang mendengung itu sebenarnya tahlil Bapak Ibu. Lalu ngomong disingkat. Kalau bahasa kita dikorupsi. Nah, kita kan juga sering korupsi tuh Bapak Ibu. Orang korupsi duit tak korupsi tahlil. Nah korupsi duit orang komandan kalah kalau pejabat-pejabat. Jelas korupsi apa duit pun kalah bu kedisian pejabat-pejabat itu. Masih 271 triliun. Ini kok pun di total bu sampai malam ini korupsinya, anggaran APBN itu sudah tembus 800 triliun coba. Bila misalnya orang dikorupsi bu dibagi-bagi wong sa Indonesia, wong siji entuk 1,8 miliar. Ini 1,8 miliar, 1,8 terus rasa sekolah. Ini nak dibagi rata nih. Nah, sing kebanggaan paling ngapunten anggota DPR
dalam tahlil saja korupsi. Kalau dikatakan kalau tahlil Bapak Ibu mencermati, mengamati perilakunya seperti apa itu tahlil. Sing bener jadi kata Bu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kudunya alon-alon memahami maknanya, tidak cepat-cepat. Ini kadang orang memakai mati takut dulu, kaumnya terutama cepat banget. Sampai hitungan 50 pun dibawa sana, la ilaha illallah, la ilaha illallah dibawa. Sampai hitungan 70 kalau malik orang lantas illallah, illallah, illallah. Sampai hitungan 90 entah kali Allah, 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 Allah. Kudunya lalu kasih tambah. Karena seperti itu sudah bukan tahlil lagi Bapak Ibu. Sing jenenge tahlil itu mengucap kalimat la ilaha illallah. Syukur kita Muhammadur Rasulullah. Ini kalau sudah cepat banget, itu sudah bukan tahlil tapi berubah jadi mantra yang datang bukan malaikat, malaikatnya pergi diganti dengan jin karena sudah berubah jadi mantra. Ini jangan yang tahu ini. Jadi neta ini jadi sekolah jin ini loh. Nomor 2 mau cepat banget, sudah tidak ikhlas lagi. Tahlil kalau pendidikan peripate memakai wetan, memakai berkaten bareng. Kalau merasa sing diomong banget, itu mana sudah orang senang leh. Itu sudah dipengaruhi oleh jin. Anek tahun korupsi orang apa kan binatang. Nah tahun ketika yang mendengar itu yang mengucapkan kalimat Allah cuma pendengaran kita saja tidak tajam. Jadi ya Allah. Percaya betul Bu? Alhamdulillah kamu siji. Soalnya Allah coba dicetak tambah kuping mesti Allah. Kekuasaan ikut Allah. Nopo malih? Cara nulis, kursi nulis, tabon nulis. Sebenarnya apa? Kodok nulis. Cecak. Kita sering mendengar suara cekak. Napa nih? Zikir itu membuat hati kita tenang. Walaupun tidak apa-apa, Allah jamin rezekinya bagi orang yang ahli zikir. Coba lihat cecak Bu, hidupnya di mana? Di dinding. Maka benar lagunya deh. Cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Kenapa tinggal di dinding? Karena dinding tempat yang paling aman dan nyaman bagi cecak. Coba kalau di bawah orang ayam, dinding orang manuk, yang paling aman di dinding. Kalau ayam setengah dinding, kucing juga ada. Kalau cecak boleh. Dari kawan di sekolah di ayam kucing juga aman itu. Diam-diam merayap, kok diam-diam. Aneh percoba tigo, kecuali Spiderman itu. Merayap itu sambil zikir alon-alon asal lakon. Ibadahnya pelan-pelan, sembunyi-sembunyi agar tidak terdengar orang, bukan pamer. Rezekinya dijamin Allah.
domba diambilkan dari surga, konon korbannya Habil, anaknya Nabi Adam, diganti dengan domba, lalu disembelih oleh Ibrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Ibrahim takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus malaikat menjawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dilanjut oleh Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu secara takbiran. Dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Siapa yang paling banyak pahalanya ketika malam takbir? Yang paling keras suaranya, yang paling panjang takbirannya, dan paling banyak takbirannya. Itu yang pahalanya paling banyak di malam takbiran. Suaranya paling keras maksudnya tidak kalah dengan suara pocong, ora kalah kalau suara grandel. Ada dilombakan takbiran aku sing nurut grandel. Ramadan belum selesai cara coba kabeh latane. Opo latane latihan takbiran tenan kok latihan grandel kok. Montone bareng jaga ngawasi, nak ngawasi anakku latihan takbiran padahal latihan grandel. Pun Bapak Ibu, kembali ke masalah cecak itu Allah berikan kemudahan mendapatkan makanan, dan makanannya aneh, justru yang bisa terbang. Pelajaran buat kita lagi. Tes kalian peribahasa itu betul. Sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga. Kalian ya? Kok iso jatuh? Padahal pandai loh. Sepandai-pandai tupai melompat kok bisa jatuh? Kenapa sebabnya Pak? Karena boten belajar. Maka harusnya sepandai-pandai tupai melompat tetap belajar agar tidak jatuh. Itu peribahasanya gitu. Harusnya tetap belajar. Baik Bapak Ibu, itulah jawaban untuk pertanyaan pendeta Yahudi yang kedua. Maka setelah mendapatkan jawaban, pendeta tadi masuk Islam. Tinggal satu pendeta lagi Bapak Ibu. Kata pendeta yang terakhir dari Bani Quraidah, ya Khalifah, dua temanku sudah masuk Islam. Mereka imannya lemah. Kata pendeta, jangan harap saya akan masuk Islam. Saya juga punya masalah, punya pertanyaan. Cobalah berikan jawaban. Kalau benar, saya juga masuk Islam. Apa pertanyaannya? Kata Sayyidina Ali. Pertanyaannya, coba ceritakan tentang kisah beberapa pemuda yang melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua. Maka Ali mulai merapikan bajunya dan menempatkan posisi duduknya seraya memberikan jawaban. Kata Ali, tentang kisah beberapa pemuda sudah Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kata pendeta, saya sudah tahu kalau di dalam Quran. Saya ingin tahu dari kamu sendiri apa yang pernah diceritakan oleh Rasul kepadamu. Baik, kata Ali. Lalu Ali mulai menceritakan
Dictianus ini dengan membawa bala tentaranya sejumlah 80.000 menyerbu kota ini dan menguasai daerah ini dengan kekuasaannya yang sangat dolim. Dictianus, Bapak Ibu, itu penyembah berhala, suka menyembah berhala. Berhalanya tidak main-main, bukan dibuat dari kayu, batu, apalagi tepung terigu, dibuat dari emas dan diletakkan di tengah lapangan. Dia sebagai penyembah pertama dan harus diikuti oleh semua rakyatnya tanpa kecuali. Kalau ada rakyat yang tidak mau menyembah berhala, walaupun di luar istana, walaupun di luar kotanya, ada yang konangan, karena Dictianus selalu menyebar mata-mata itu. Jadi kalau konangan ada raja yang tidak menyembah, terus diseret ke pengadilan, di depan massa disiksa, digorok lehernya. Kalau keluarganya melihat anaknya dihukum, disembelih, menangis, menjerit, rajanya malah senang maniak itu, malah senang maniak. Apalagi Dictianus misalnya mendapatkan penghargaan, pujian dari raja tertinggi, itu selalu mengadakan pesta besar yang harus dihadiri oleh seluruh rakyatnya tanpa kecuali. Nah, istananya juga besar, Pak. Istananya besar. Wilayahnya saja itu seluas 80 km. Berarti seperti sini Solo, Pak, atau sini Magelang, 80 km. Istananya luasnya 8 hektar. Seperti Rumah Sakit Sarjito, itu luasnya 8 hektar, Pak. 8 hektar, jadi kotak nilo. Singgasananya dibuat dari emas, lantainya dibuat dari marmer. Nah, zaman saat ini wonten boten. Ketua kamu di IKN saja bungkaruan ke IKN. Ini istananya Raja Dictianus. Ketika Dictianus berada di singgasana, di depannya ada 6 pemuda, sebelah kanan 3, sebelah kiri 3. Pemuda yang ganteng-ganteng, bagus-bagus. Namanya yang kanan Maksalmina, Tamliho, Rainabi, yang kiri Martunus, Kastunus, Iaptunus. Apa itu? Bukan usah diapal kita. Ketika Raja Dictianus berdiri, maka keluarlah 3 pelayan yang masing-masing membawa burung, yang satu, yang kedua membawa bejana. Begitu tepuk sekali, maka burung ini terbang mencelupkan ke satu bejana yang berisi air mawar sambil menibas-nibaskan sayapnya, maka air mawar bertebaran kemana-mana, baunya wangi. Ketika raja bertepuk 2 kali, maka burung ini terbang dan mencelupkan ke bejana yang kedua yang berisi minyak wangi kesturi, kemudian menibas-nibaskan sayapnya hingga bau wanginya tersebar ke seluruh istana. Itu saking sugiye Raja Dictianus. Nah, Bapak Ibu, suatu hari Raja Dictianus mengadakan pesta perkawinan.
Semua rakyat harus hadir tanpa kecuali. Maka dimulailah pesta perkawinan tersebut diawali dengan penyembahan berhala yang dipimpin oleh Raja Dictyanus. Suasana hening sekali karena menunggu prosesi pernikahan Raja Dictyanus. Di tengah-tengah suasana pernikahan, tiba-tiba Raja Dictyanus resah, gelisah, cemas sampai mahkotanya jatuh. Dan dilihatnya ternyata pemuda-pemuda yang 6 tadi tidak kelihatan. Ternyata pulang duluan. Ditanya oleh pejabat-pejabatnya, kemana Martulus? Martulus itu bapaknya juga pejabat kerajaan namanya Nastas. Maka sampai di rumah Martulus dimarahi oleh bapaknya yang juga pejabat kerajaan namanya Nastas. Nairobi juga ditanya oleh bapaknya. Bapaknya juga menteri kepercayaan raja namanya Claudius. Kalau bahasa kita, mana kan kau kelihatan? Terus ngomong sambil ngewetan teman-teman. Kamu tak tahu sekali, kamu nih 10 menit maju. Kemudian Marcelina di kamar sendirian merenung, melamun, memikirkan apa yang terjadi tadi. Jadi ketika pesta pernikahan 6 pemuda ini tidak ikut-ikutan, tidak ikut minuman pula, tidak mabuk-mabukan, tidak berjoget, tidak beriringan dengan musik, pulang dasar cerita ini. Nah, ketika Marcelina di dalam kamar, ternyata ada yang mengetuk pintu. Deg-degan juga ya, jangan-jangan pejabat kerajaan. Ternyata yang mengetuk pintu adalah Markus. Maka dua orang ini terlibat pembicaraan, ngerasani peristiwa tadi pas pesta pernikahan. Begitu pula teman yang lain. Nairobi datang bersama Dynamos mengetuk pintunya Marcelina. Maka berkumpullah 5 pemuda dan membicarakan bagaimana kalau kita melarikan diri dari kerajaan. Karena kalau tidak bertahan dengan keyakinannya digorok. Bersama yang tulus jadi 6 orang akhirnya meninggalkan kerajaan. Sampai di pasar berjumpa dengan seorang pemuda lagi namanya Dynamos. 6 pemuda ini lari dari kerajaan tidak membawa apa-apa. Itu orang sanggup, orang gak bekal. Maka ketika
yang ikut mendengar, maka pembicaraan dihentikan. Takut kalau nanti anjing ini membocorkan dengan suaranya. Tapi tiba-tiba anjing ini mengatakan, kalau aku akan setia mengikuti kalian, bisa menjaga rahasia, tidak akan membocorkan. Kenapa kami tidak diajak, kata anjing ini. Anjingnya namanya Kitmir, Pak. Dalam riwayat lain namanya Hamran. Akhirnya 7 pemuda ini lari meninggalkan kerajaan menuju ke tempat yang belum tahu. Dilalah dapat gua namanya Al-Kahfi, lalu berniat bersembunyi di situ. Niatnya sementara, tapi ternyata Pak, di dalam guanya nyaman. Mungkin kalau sekarang pakai AC, Pak. Tanamannya lengkap, banyak buah-buahan, ada sungainya, akhirnya kerasan di dalam. Dan anjingnya bersedia menjaga pintu guanya. Dalam satu riwayat anjingnya berdiri dengan tangan begini, Bapak Ibu. Jadi menutupi pintu guanya. Dalam riwayat lain anjingnya kabur, menjaga pintunya, pintu gua. Guanya sebenarnya biasa, tetapi karena dijaga oleh anjing jadi serem guanya, maka orang yang lewat takut semua, Pak. Tapi Raja Dickianus tahu sampai mengejar ke gua, bahkan bisa mengintip dari atas, dan dari atas kelihatan ada 7 pemuda yang sedang tertidur. Kata Raja Dickianus, aku bisa saja membunuh semuanya, tapi aku tidak ingin. Aku ingin mereka meninggal sendiri, kata rajanya. Lalu guanya disemen dan mati dari tersisa ini. Allah punya kehendak lain, ternyata ditidurkan oleh Allah. Setelah 309 tahun bangun, kroso melih pengen jajan. Salah satu keluar namanya Tamliho yang kedua, Tamliha, dengan membawa uang seadanya untuk belanja membeli makanan. Di pasar pedagang curiga, uang apa ini? Gak berlaku. Uang zaman purba 309 tahun. Akhirnya dilaporkan ke kerajaan, dilalah rajanya baiklah, lalu dilacak. Uang apa ini? Kamu dapat dari mana? Terus cerita, orang gak percaya. Sampai akhirnya cobalah ajak beberapa utusan untuk diantar rumahmu di mana. Nah, sampai di rumahnya Tamliho, keluar orang tua yang rambutnya sudah putih, matanya keriput dengan wajahnya, yang akhirnya juga meninggal karena kaget. Masa ada pemuda usianya tertidur sampai 309 tahun. Ya, kalau tidak percaya, mari kita antar kedua. Tapi Tamliho takut nanti kalau membuat geger, akhirnya masuk gua duluan sendirian dan membangunkan 6 pemuda
42 sudah dibangun masjid, namanya Masjid Ashabul Kahfi, beserta ma'hadnya, ada tempat pendidikannya. Nah, ini Bapak Ibu kisah singkat tentang Ashabul Kahfi, tentang 7 pemuda yang ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun, sekaligus menjadi jawaban Ali atas pertanyaan pendeta dari Yahudi yang ketiga. Mendengar jawaban Ali, akhirnya pendeta yang ketiga ini juga masuk Islam. Tidak hanya masuk Islam, tapi juga memuji kecerdasan Ali. Dan Ali pun menjawab, aku dapatkan ilmunya semua dari Rasulullah SAW ketika masih hidup. Kata Ali, Nabi berikan aku 1000 ilmu, dan setiap satu ilmu bercabang 1000 cabang ilmu. Nabi pun mengatakan, kalau aku kotanya ilmu, Ali adalah pintu gerbangnya ilmu. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Pun munasib, 3 pendeta Yahudi yang mengajukan pertanyaan dengan sedikit ancaman di masa Khalifah Umar bin Khattab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.